Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dikna Tawalu, NIM 9214201116, Prodi S1 Akuntansi kelas D. Saya akan menjelaskan resum statistika sebagai syarat UAS, yaitu materi pertama tentang pengertian statistika. Statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengunduhan atau penganalisannya. Yang berikut adalah jenis-jenis statistika. Statistika deskriptif terbagi menjadi 4 bagian, yaitu penyajian data, yang kedua ukuran pemusutan, yang ketiga ukuran penyebaran, dan yang keempat angka indeks. Sedangkan statistika induktif terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah probabilitas dan teori keputusan, dan yang kedua metode sampingan, yang ketiga adalah teori perdagangan, yang keempat pengunduhan hipotensi, dan yang kelima adalah regresi dan korelisasi. Yang berikut adalah perbedaan populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok objek pengamatan atau riset yang dapat berbentuk barang. Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diamati sebagai objek pengamatan dianggap dapat mewakili populasi. Berikut masuk pada bagian jenis data-data. Data terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu data primer, data sekunder. Jenis data juga dapat menurut jumlahnya, yaitu data internal. Ada juga jenis-jenis data menurut sifatnya, seperti data kuantitatif, data kualitatif. Ada juga jenis-jenis data menurut waktu. Berikut ada sumber data statistika yang terbagi menjadi 2 yang tidak dapat saya jelaskan, yaitu data primer dan data sekunder. Kita masuk di skala pengukuran. Skala pengukuran terbagi menjadi 4, yaitu skala nominal, skala original, interval, dan rasio. Yang berikut ukuran pemusatan, yaitu min, median, peta tunggal, data tidak berkelompok. Terus yang kedua itu min, median, modus, data berkelompok. Min, data berkelompok itu seperti sama dengan X1 tambah X2 tambah X2 min tambah X2 tambah X2 sama dengan lebih kecil sama dengan X1. Median data tunggal, Mi sama dengan KN tambah untuk ganjil. Sedangkan data berkelompok Mi sama dengan 1 tambah 1/2 N kurang K per F. Modus data tunggal yang memiliki frekuensi yang sama menurut data berkelompok. Berikut masuk di ukuran penyebaran, yaitu perbedaan standar variasi dan deviasi, menghitung standar, deviasi, dan variasi juga. Perbedaan standar deviasi adalah ukuran dispersi pengamatan dalam satu peta set data. Contoh rumus standar bervariasi 5 sama dengan dibagi 5/2 sama dengan variasi 5/2 S1 sama dengan kurang dari X1. Berikut penyajian data. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah salah satu cara untuk mengatur, mengasuh atau meringkas data. Berikut tujuan distribusi frekuensi. Salah satu tujuannya untuk memudahkan dalam penyajian data.
Keuntungan pembuatan distribusi frekuensi dapat menyederhanakan bentuk dan jumlah, sehingga ketika disajikan dapat dengan mudah bisa dipahami oleh pembaca. Contoh perhitungan distribusi frekuensi seperti 36, 36, 38, 35, 38, 40 dan sebagainya. Itu sebagai contohnya. Dan berikut adalah jumlah rumus kelas, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 login. K yang berikut sama dengan 1 tambah 3,3 109,20. Lalu 1 tambah 3,3 sama dengan 1,301. K yang berikutnya sama dengan 1 tambah 3, 903 sama dengan 4903 sama dengan 5. Yang berikut adalah range. Interval kelas 1 sama dengan 2K sama dengan Ki per 4903, 2855 sama dengan 3. Berikut contoh penyajian data dalam bentuk grafik, yaitu interval kelas frekuensi. Interval kelas seperti contoh 100, 199, 200, 299 dan seterusnya. Contoh frekuensi 15, 20 dan seterusnya. Berikut masuk materi terakhir tentang penjelasan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan dengan mengenai keadaan populasi yang masih sifatnya sementara atau ilmiah. Hipotesis terbagi dua, yaitu hipotesis penelitian dan statistika yang tidak bisa saya jelaskan karena terlalu panjang. Berikut masuk pada menganalisis korelasi-korelasi sederhana, yaitu regresi sederhana ialah merupakan sebuah metode sederhana pendekatan pada variabel. Jika yang tadi regresi, yang berikut adalah korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah teknik statistika yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Yang berikut menganalisis represi korelasi berganda. Yang dimaksud dengan berganda itu adalah model regresi yang melibatkan dari satu variabel. Berikut ada macam-macam hipotesis, yaitu sebagai berikut, yaitu hipotesis nol yang bisa disebut dengan Ho, hipotesis alternatif yang biasa disebut dalam kurungnya itu H. Berikut masuk pada ciri-ciri hipotesis yang baik. Ada 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, harus mengatakan hubungan, harus sesuai dengan telata, harus berhubungan dengan ilmu dan data yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, dan juga harus bisa menerangkan fakta. Yang terakhir yaitu sedikit penjelasan tentang perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis juga dari kerangka penelitian yang membahas teori-teori, hukum-hukum dan penemuan-penemuan yang harus diuji secara geometrik. Baiklah, itulah penjelasan tentang resum statistika.